Halo, ketemu lagi dengan saya Nur Sawal. Kali ini dalam materi kuliah, saya akan menyampaikan materi literasi media atau media literasi atau apapun lah teman-teman sebut itu ya. Tapi yang jelas kita akan coba memahami bagaimana kita bisa mengakses, bisa menganalisis isinya, kita bisa memahami ya, apa maksud dibalik pesan dalam isi media. Kita juga mengetahui dapur media. Kita juga bisa mencoba melihat siapa di balik pengelola media dan bagaimana kita juga menggunakan media, apalagi di zaman sekarang ini ada media-media sosial ya. Kita akan coba juga memproduksi ya, untuk menyampaikan pesan, untuk memanfaatkan media tadi untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Jadi itu yang kita akan coba pelajari di sepanjang semester kali ini. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu ya, bagaimana kenyataan masyarakat kita di tengah gempuran media yang cukup banyak saat ini. Ya, ini yang saya sebut sebagai Dasein. Dasein itu dalam bahasa Jerman ya, yaitu apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi, apa kenyataannya gitu ya. Ya kita coba lihat lah ya, apa kenyataannya. Di masyarakat Indonesia saat ini menurut data Badan Pusat Statistik yang setiap tahun itu melakukan survei, tapi khusus untuk Susena, survei sosial ekonomi nasional itu berlangsung selama 10 tahun sekali. Jadi ini adalah data yang paling update ya. Pada tahun 2022 itu 66% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Sementara tahun sebelumnya itu ditengarai sekitar 62%. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap akses internet. Ini yang penting kita ingat ya. Meskipun demikian kita masih ingat belum 100%. Jadi belum 100% penduduk Indonesia bisa mengakses internet. Baru 66% tahun 2022. Tahun 2022 itu juga 67%, ya kayaknya agak mirip-mirip ya, penduduk Indonesia itu memiliki telepon seluler. Jadi bisa diduga akses internet paling banyak orang Indonesia itu adalah melalui telepon seluler, HP. Gitu ya. Dan ini meningkat juga dibanding tahun sebelumnya, yaitu 65%. Jadi masih bisa dilihat ya bahwa akses internet orang Indonesia sebetulnya melalui handphone, perangkat handphone ya, bukan perangkat lain. Data selanjutnya bisa kita lihat ada lembaga survei Populix, itu juga lembaga survei di Indonesia. Pada Agustus 2023 mencatat 67% penduduk Indonesia merasa sudah cukup dengan satu smartphone. Artinya ini dari 100% pengguna handphone ya, dari 100% pengguna handphone yang ditanya. Jadi sebutlah ada 100 orang ya pemilik handphone, itu ditanya, Anda punya berapa handphone? Nah, ada yang merasa cukup punya satu, ada yang merasa cukup punya dua, ada yang merasa cukup harus punya tiga, ya, merasa cukup harus punya tiga, ya, dengan tiga, gitu. Lebih dari tiga ada, ya. Ini kalau 67% kebanyakan merasa cukup satu handphone. 30% dari 100 orang yang ditanya tadi merasa cukup dengan dua handphone. Ya, 2% lebih dari tiga. 1% lebih dari tiga. 2% lebih dari menggunakan tiga handphone. 1% memiliki lebih dari tiga. Kebayang ya tiga handphone. Kalau lupa satu gimana ya? Ingat nggak dia ya? Kita punya dua handphone aja kayaknya udah susah mengingatnya ya. Yang satu di mana? Yang satu lagi kalau lupa, aduh, gitu ya. Yang paling repot adalah yang punya satu handphone ya. Kalau kelupaan atau ketinggalan, waduh, kita merasa seperti dunia sudah mau kiamat. Saya nggak tahu kalau kalian gimana ya, ketinggalan satu handphone. Oke, ini masih juga data lainnya. Kalau tadi datanya saya presentasikan dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk narasi, deskripsi. Nah sekarang campuran ini antara deskripsi ya, kalimat dengan tabel, chart, ya, bagan.
Jadi kalau kita lihat ini tampilannya ya, kalau di bagian ini ada peningkatan sedikit ya. Tahun 2023 orang Indonesia menghabiskan 6,5 jam setiap hari di depan HP. Dan ini adalah rekor dunia loh. Di dunia hanya orang Indonesia ya pada tahun 2023 nih hasil risetnya yang menghabiskan waktu paling lama di HP ya, dan lebih dari 6 jam sehari. Urutan kedua ada di Thailand di bawah 6 jam yaitu 5,64 jam. Posisi ketiga orang Argentina 5,33. Jadi orang Indonesia adalah pemegang rekor paling lama menggunakan HP dalam sehari. Itu menurut data ini sini ada ya sumbernya, State of Mobile 2022, jadi baru dipublikasikan tahun ini. Kemudian bisa dilihat di website ini ya, Data AI. Ya, jadi Indonesia adalah pemegang rekor. Nggak cuma pemegang rekor korupsi terbesar ya, banyak rekor yang dipegang orang Indonesia ya. Misalnya orang Indonesia itu paling kasar dalam menggunakan kata-kata di media sosial. Juga orang Indonesia adalah tadi paling lama menggunakan HP. Ini rekor dunia. Ya, harus bangga lah ya, kita punya prestasi. Lalu apa aja sih sebetulnya yang paling sering dipakai orang Indonesia dalam menggunakan HP? Yang paling banyak adalah WA tuh, ada WA ya, paling banyak. Kemudian YouTube, lalu TikTokan, berikutnya adalah Instagram, lalu Facebookan. Ya, Facebook itu setengahnya dari pengguna HP. Jadi yang paling banyak sebenarnya kita pakai HP itu WA dan YouTube, lalu TikTok. Bukan main ya, bukan main memang. Yang paling lama itu adalah WhatsApp dan TikTok ya. YouTube juga lama. Berikutnya, internet bagi orang Indonesia sudah sama seperti Kepokmas, kebutuhan pokok masyarakat, gula, garam, sayur, beras ya, listrik. Jadi akses internet buat orang Indonesia saat ini sudah masuk ke bagian kebutuhan pokok. Ya, alhamdulillah ya, berarti ketergantungannya cukup tinggi ya. Itu kan ada air gitu ya, punya uang ya, listrik. Jadi kalau ada uang di dompet, ada internet, itu adalah menjadi kebutuhan pokok saat ini buat orang Indonesia. Jadi nggak cuma ngelihat colokan di mana, kalau ada colokan, kalau nggak ada internetnya juga percuma. Jadi orang Indonesia tuh nggak cuma lihat listrik ada nggak. Kenapa lihat listrik? Ya karena internet, butuh akses internet gitu ya. Data dari siapa sih ini? Saya coba kasih lihat ini ya. Di sini saya coba zoom ya. Udah pindah deh. Tapi sama tadi, We Are Social namanya. Bisa kalian akses websitenya dari Singapura itu ya, We Are Social atau Hotsuite ya. Jadi kalian bisa cari data itu tiap tahun ada. Nah ini adalah sumbernya dari Nielsen Media ya, Nielsen Media nih sumbernya. Ini tiap tahun juga sebetulnya menyampaikan hasil surveinya tentang penggunaan media di Indonesia ya. Jadi Nielsen Indonesia, Nielsen itu perusahaan internasional, sebuah perusahaan pemeringkatan ya, orang bagaimana mengakses media. Nah di Indonesia pada tahun 2019 ya, bisa dibandingkan itu ya dengan tahun 2022. Itu pada tahun 2019 orang menggunakan TV lebih banyak daripada pengguna internet. Pada tahun 2022 pengguna televisi itu sudah mulai nyaris disaingi oleh penggunaan internet. Tapi bukan berarti tidak lagi banyak orang yang nonton TV. Masih banyak yang nonton TV itu ternyata ya. Masih 81% orang Indonesia itu nonton televisi. Bukan menghilangkan televisi sama sekali. Menurun iya ya. Lumayan signifikan, dari 93% itu menjadi 81%. Orang masih nonton televisi. Sementara yang menggunakan internet itu dari 55% tahun 2019 meningkat tajam ke tahun 2022 menjadi 76%. Jadi cukup tajam. Jadi kalau teman-teman itu melihat angkanya kok beda-beda tadi ya. Tadi katanya pengguna internet kita masih 68%. Kalau yang ini menurut Nielsen 76%.
Nah, dalam metode penelitian seperti ini yang disebut dengan metode penelitian kuantitatif, kita harus tahu siapa yang diteliti, di mana respondennya, apa saja dan seterusnya, itu menjadi faktor ya. Jadi harus hati-hati, jangan terlalu gampang percaya sama yang satu sumber saja. Ya, kita harus lihat. Nah, tadi yang sebelumnya itu menyebutkan 68% ya pengguna internet di Indonesia. Itu berdasarkan survei acak dari seluruh orang yang punya akses internet dan survei acak bagi orang-orang yang tidak punya akses internet. Kalau Nielsen itu berdasarkan panel orang yang sudah ditetapkan sebagai responden Nielsen di beberapa kota besar saja. Nah, itu harus dicari ya sumber-sumber datanya dan metode risetnya. Jadi kalau teman-teman merasa kok tadi beda-beda angkanya ya, gitu ya. Jadi metode penelitian kuantitatif itu bisa menghasilkan angka yang berbeda tergantung metode, kemudian sumber datanya, gitu ya. Hati-hati ya. Kecuali tadi survei nasional, itu artinya semua orang ditanyain. Itu akan selalu sama kalau setiap orang, setiap peneliti, setiap lembaga survei menggunakan metode survei yang sama, hasilnya harus sama ya. Jadi kalau sumber datanya sama, metodenya sama, data kuantitatif itu harus sama. Kalau berbeda, itu harus ada yang dipertanyakan tuh, salah satu yang beda tadi gitu ya. Kalau metode kualitatif kayak saya tadi pemaparannya datanya dalam bentuk cerita, itu udah pasti beda-beda tuh karena subjektif ya sifatnya. Setiap orang yang dimintai ceritanya pasti beda-beda pengalamannya kan. Yang satu merasa makan bakso di sebelah sana enak, yang satu lagi merasa makan bakso di sana nggak enak. Kenapa? Karena harganya mahal. Jadi rasanya jadi berkurang karena bayarnya mahal gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau data kuantitatif, kalau datanya, sumber datanya sama, metodenya sama, hasilnya harus sama. Kalau metode kualitatif, sumber datanya sama, ya. Misalnya orang yang pernah makan di sebuah tempat makan, itu datanya bisa beda, paparan datanya bisa beda ya, karena subjektif sifatnya. Ya itu bicara metode lah ya. Itu nanti kalian akan pelajari berikutnya di mata kuliah berikutnya. Harus hati-hati ya ketika membaca hasil riset. Termasuk juga kalau kalian melakukan riset harus hati-hati. Tidak merupakan kebenaran yang mutlak ya. Oke, berikutnya kita coba lihat lagi hasil riset. Oh, ini hasil riset yang tadi saya mau sampaikan, dari mana ya sumber datanya. Keburu kepencet. Saya lagi mau kasih lihat nih. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, nih sumber datanya adalah We Are Social gitu ya. Oke, kita kembali ke datanya. Dari sini kita bisa lihat pengguna internet. Nah, kalau We Are Social juga sama dengan responden yang terbatas. Lalu kemudian dia ambil kesimpulan umum bahwa di Indonesia seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat tadi angkanya kok beda-beda gitu ya. Ya, kita harus lihat ya bagaimana metodenya, sumber datanya. Ini kalau kata We Are Social, 96% orang yang menggunakan mobile phone itu adalah sekian lama ya. Tuh. Jadi yang paling banyak gitu dari orang yang ditanyai ya gitu ya. Jadi paling banyak orang yang ditanyai oleh We Are Social ini adalah pengguna handphone. Kemudian dari orang yang ditanyai oleh We Are Social ya, pengguna radio 51%. Jadi orang yang punya handphone mengakses internet itu masih 51% dengerin radio langsung ya. Di Indonesia ya. Kemudian 71% orang yang menggunakan internet itu dengerin musik lewat akses internet, streaming. Entah itu Spotify atau metode lain ya, TuneIn dan seterusnya, atau iTunes dan seterusnya gitu ya. Itu cara baca data-data ini ya, harus dilihat, hati-hati. Jadi kalau lihat angka-angkanya, 96% orang Indonesia pakai handphone, tadi katanya baru 65%. Ya, baru 66%. Kenapa sekarang di sini angkanya 96%? Gitu. Jangan lupa We Are Social nanyanya sama orang yang sudah punya HP, punya internet, punya akses internet. Jadi karena dia sebarkan kuesioner lewat internet. Gitu ya. Jadi
Yang ditanya adalah orang yang mengakses internet. Nah, dari orang yang sudah bisa mengakses internet itu 51% ternyata masih dengerin radio. Gitu ya. Jadi penggunaan internet ternyata tidak menghilangkan penggunaan medium radio, ya, medium tradisional. Balik lagi ke data berikutnya. Hai, pindah dong. Nggak mau pindah. Hei, pindah. Next. 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 Ini tadi previous ya. Next. Ininya next. Next. Aduh, ini kok jadi error. Next. Oke, ini artinya apa? Dari data-data tadi, Indonesia itu amat sangat tinggi terpapar media. Jadi ada screen over time. Jadi paparan monitor yang berlebih ya. Kemudian sudah penuh dengan informasi, kebanjiran informasi. Kemudian ada lagi yang takut ketinggalan HP ya, saking takut ketinggalan informasi dari HP, disebut dengan fear of missing out, FOMO ya. Kemudian ada yang kecanduan. Silakan baca, cari di Google ya. Anak-anak di remaja di Bandung, remaja di mana gitu ya. Itu sudah mulai kecanduan gadget ya, dan sudah ada ruang rawat inap khusus di ruang rumah sakit kesehatan jiwa ya, baik di Bandung atau di beberapa rumah sakit di Indonesia, khusus untuk merawat orang-orang yang kecanduan gadget ya, karena memang sudah ada kenyataan itu ya, bahwa ada yang kecanduan gadget. Hati-hati, itu ada metodenya, nanti kita pelajari juga di mata kuliah ini ya, bagaimana caranya kita mengurangi kecanduan tadi, karena itu gangguan loh, udah jadi gangguan mental ya. Coba aja cek sendiri, Anda sendiri ya, sudah bisa nggak melepaskan HP. Kok langsung ke sini ya. Nah, kita coba sekarang definisikan apa mata kuliah kita ini ya. Yang pertama datang dari Asosiasi Pendidikan Literasi Media yang berbasis di Amerika, itu tahun 2023, mendefinisikan literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, membuat, dan menggunakan segala bentuk komunikasi. Gitu ya. Selanjutnya, kok kesini pindah? Nah, Pusat Literasi Media di Eropa itu menambahkan definisi tadi dengan tujuan membangun pemahaman tentang peran media dalam masyarakat, termasuk keterampilan penting yang diperlukan warga negara dalam negara demokrasi. Jadi literasi media ini ada kaitannya dengan demokrasi ya. Kenapa? Nanti kita pelajari ya berikutnya di paparan-paparan materi berikutnya. Nah, yang penting kita pahami yang bukan literasi media adalah ya, dari risetnya, dari artikel jurnalnya Hobbes yang ditulis oleh Hobbes, itu bukan boykot. Jadi literasi media itu tujuannya tidak mengajak orang-orang untuk memboikot penggunaan media. Memang betul dalam literasi media nanti kita akan belajar bagaimana mengkritik media ya, bagaimana kita menganalisis isi media. Tapi bukan berarti kita mengajak memboikot. Meskipun terus terang saya sendiri di rumah itu tidak lagi nonton televisi, dan pesawat televisi juga udah nggak ada ya di rumah sejak lama itu, sudah 2 dekade barangkali ya. Kemudian literasi media bukan mata kuliah atau materi yang membahas teknik memproduksi. Jadi bagaimana mempelajari software untuk editing video gitu ya, enggak. Tapi betul, literasi media juga mempelajari bagaimana memproduksi konten ya, memproduksi isi media. Karena dia juga mempelajari bagaimana media memproduksi isi pesannya. Ya, jadi bagian dari literasi media adalah juga memproduksi konten media untuk tujuan-tujuan mencerdaskan, ya, tujuan-tujuan mengkritik, tujuan-tujuan mengawasi. Tadi ada bagian dari demokrasi kan. Jadi
Literasi media di situ. Jadi bukan, sekali lagi, ajakan untuk memboikot, juga bukan mata kuliah yang mempelajari teknik produksi, ya, seperti bagaimana memproduksi audio yang bagus, bagaimana menghasilkan video yang bagus gitu ya, bukan ya. Selanjutnya adalah, kenapa jadi error ya? Ya, ini adalah tambahan dari European Media and Information Literacy Forum tahun 2016. Media literasi itu, atau literasi media, ruang lingkupnya adalah akses, analyze, engage dalam kerangka social, civic, and creative purposes. Jadi tujuan dari literasi media ada 3, yaitu tujuan sosial, tujuan kewarganegaraan, ya civic tadi, dan tujuan-tujuan kreatif. Jadi gampang ya. Jadi ada 3 nih, 3 aspek: akses, analyze, engage, kemudian ada social, civic, and creative purpose. Jadi ada 2 aksis dengan 3 aspek ya, 3 dimensi. Ya udah, dapat kan tabelnya kan, tabel X-nya, tabel Y-nya. Lalu inilah ruang lingkup dari literasi media. Yang pertama, yang mengakses, mengelola, dan membuat konten, ya kan, atau menganalisis isi konten. Untuk tujuan apa? Tujuan sosial. Misal tujuan sosial dalam mengakses media adalah untuk mendapatkan informasi, ya. Atau ketika dia mengelola mengelola media dalam tujuan sosial, dia adalah menyampaikan informasi. Kalau kita lihat dari isi medianya atau kontennya, yaitu konten informasi. Kalau dalam kerangka kewarganegaraan, ya, kewarganegaraan, dia mengakses opini, ya, atau menyampaikan opini, ya kan, atau menganalisis isi opini. Ya. Kalau dalam kerangka kreatif, tujuan kreatif, dia mengakses ekspresi, ya. Jadi ada orang yang kemudian menghibur, komika gitu ya, podcast atau apalah, misalnya review film, berpendapat tentang kuliner ya, tempat-tempat kuliner dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada 3 aksis, 3 aspek atau 3 dimensi dalam 2 aksis. Ada aksis Y dan aksis X. X dan Y gitu ya. Oke. Itu bisa kalian pahami nanti, kita pelajari ini aja, silakan diendapkan. Dan untuk itu saya akhiri mata kuliah kali ini ya, paparan mata kuliah kali ini. Hatur nuhun pisan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan gunakan media-media untuk mengajukan pertanyaan yang saya sediakan. Oke, dan jangan lupa juga selalu akan ada tugas selanjutan ya dari mata kuliah ini. Salam, sampai jumpa lagi.